Share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah elastisitas permintaan parsial. Jika dua macam barang, misal barang A dan barang B, mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka fungsi permintaan masing-masing barang dapat dituliskan sesuai ketentuan berikut ini. Di sini ada dua cara fungsi permintaan QA dan QB. Fungsi permintaan QA caranya seperti ini ya. DQA per DPA, DQA per DPB, dan yang kedua fungsi permintaan QB. Caranya seperti ini. DQB per DPA dan DQB per DPB. Dan ada terdapat macam elastisitas permintaan, yaitu sebagai berikut. Ini ada dua macam ya. Yang pertama elastisitas harga permintaan. Elastisitas A caranya seperti ini. Persen rho QA per persen rho PA. Atau bisa digunakan dengan cara DQA per DPA dikali dengan PA per QA. Elastisitas B caranya seperti ini. QA persen rho QB per persen rho PB, atau bisa digunakan dengan DQB per DPB dikali dengan PB per QB. Dan yang kedua ada elastisitas silang permintaan. Elastisitas AB caranya seperti ini. Persen rho QA per persen rho PB sama dengan, atau bisa digunakan dengan DQA per DPB dikali dengan PB per QA. Dan elastisitas BA menggunakan caranya seperti ini. Persen rho QB per persen rho PA, atau bisa digunakan dengan DQB per DPA dikali dengan PA per QB. Di setiap contoh soal itu pasti ada ditanya dengan masalah hubungan. Hubungannya itu ya ini ya, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Jika elastisitas AB kecil dari 0 dan elastisitas BA kecil dari 0 untuk PA dan PB tertentu, maka barang A dan B bersifat komplementer. Nah, ini hubungannya ini hubungan komplementer atau bisa dibilang saling melengkapi. Dan yang kedua, jika elastisitas AB besar dari 0 dan elastisitas BA besar dari 0 untuk PA dan PB tertentu, maka barang A dan B bersifat substitusi atau bisa dibilang saling menggantikan. Jadi kita masuk ke contoh soal sekarang. Contoh soalnya ada dua. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan contoh soal pertama. Fungsi permintaan terhadap dua macam barang, yaitu barang A dan barang B ditunjukkan oleh persamaan berikut ini. Ya, yang diminta QA sama dengan 20 kurang 4 PA tambah 2 PB dan QB sama dengan 10 tambah 2 PA dikurang PB. Yang ditanya pertama elastisitas permintaan masing-masing barang dan kedua bentuk hubungan di antara kedua macam barang tersebut jika PA sama dengan 2 dan PB sama dengan 3 per unit. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Saya jelasin ya. QA sama dengan 20 dikurang 4 PA tambah 2 PB. Jadi tadi caranya kan udah saya jelasin di atas, DQA dan DPA per DPA sama dengan minus 4. Kenapa bisa minus 4? Karena turunan PA-nya di sini adalah minus 4. Oke. Dan DQA per DPB sama dengan 2. Kenapa dapatnya 2? Karena turunan PB adalah 2. Jadi positif ya. Dan di sini ada fungsi permintaan QB-nya. QB sama dengan 10 tambah 2 PA dikurang PB. DQB
per dPA sama dengan 2. Tadi sudah saya jelaskan gimana dapatnya ini. Oke. Dan dQB per dPB sama dengan negatif 1. Jika masih kurang percaya, biar saya jelasin lah. dQB per dPA sama dengan 2, turunan dPA-nya 2 di sini ya. Plus, dia positif. dQB per dPB sama dengan negatif 1. Turunan dPB adalah negatif 1. Oke. Pertama, di mana PA2 dan PB sama dengan 3, itu tadi sudah ditentuin di atas ini ya. Di sini. Sini sudah ditentukan. Oke, per unitnya. Jadi, di mana PA sama dengan 2 dan PB sama dengan 3. Elastisitas caranya tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan ini aja kita ya, biar lebih gampang. Ini saya tandain. Oke. Elastisitas A sama dengan caranya seperti ini. dQA per dPA dikali dengan PA per QA. Sama dengan QA-nya ini, PA-nya ini, dQA per dPA-nya adalah minus 4 tadi ya. Minus 4. Minus 4, jadi kita masukkan di sini minus 4 dikali dengan PA per QA. Benar ya? Sama dengan minus 4 dikali PA. QA-nya kita masukkan tadi. Ini ya QA-nya. Angka nilai QA-nya. 20 dikurang 4 PA ditambah 2 PB. Sama dengan minus 4 PA-nya tadi 2 ya. Sudah ditentukan ini. PA-nya sama dengan 2. 2 per 20 dikurang 4 dikali PA. PA-nya tadi 2 juga ya. Ditambah 2 dikali PB. PB-nya ini adalah 3. 3 ya. Sama dengan negatif 8 per 18. Hasilnya kalau dibagi adalah minus 0,44. Kalau tidak percaya, ya dibagikan aja di kalkulator. Itu lelucon doang kok. Nomor 2. Untuk mencari elastisitas B dengan PA sama dengan 2 dan PB sama dengan 3. Di sini untuk mencari cara elastisitas B, tadi sudah saya jelaskan, kita menggunakan cara ini lagi. Ya, saya tandain. Ini, kita mengerti. Sama dengan dQB per dPB tadi minus 1 dikali dengan PA per QB. Per QB ini ya, minus 1. Benar kan? Sama dengan minus 1 dikali PB per 10 QB-nya ini. Yang tadi. Ini QB-nya. QB-nya 10 ditambah 2 ditambah 2 PA dikurang PB. Sama dengan negatif 1 dikali PB, PB-nya 3 per 10 ditambah 2 dikali PA, PA-nya 2 dikurang PB-nya 3. Sama dengan minus 3 per 11. Jadi dia dibagikan dapat hasil elastisitas B-nya sama dengan minus 0 per minus 0,27. Oke. Dapat ya di sini tetap untuk PA sama dengan 2 dan PB sama dengan 3. Untuk mencari elastisitas AB, tadi sudah saya jelaskan juga lagi.
Di sini kita menggunakan cara ini lagi. Sama dengan QA, DQA per DPB-nya tadi berapa ya? Di sini 2 ya. 2. Jadi kita masukkan angka 2. 2 dikali PB per QA. Sama dengan 2 dikali PB, QA-nya ini ya, QA-nya ini. Jadi 20 dikurang 4 PA tambah 2 PB sama dengan 2 dikali PB-nya 3, PB-nya 3 per 20 dikurang 4 dikali PA, PA-nya 2 ditambah 2 dikali PB, PB-nya tadi 3 ya, sama dengan 6 per 18. Jadi dibagikan hasilnya elemen elastisitas AB adalah 0,33. Dan yang keempat, rumus mencari elastisitas BA-nya menggunakan cara ini lagi ya. DB, DQB per DPA dikali dengan PA per QB. Oke. DQB per DPA-nya tadi nilainya berapa ya? DQB per DPA-nya nilainya 2 juga. Kita masukkan nilainya 2. 2 dikali PA per QB sama dengan 2 dikali PA. Nilai DPA-nya, nilai QB-nya tadi di atas ini ya. Nih QB-nya. Adalah 10 ditambah 2 PA dikurang PB. Sama dengan 2 dikali PA. PA-nya tadi 2 per 10 ditambah 2 dikali PA-nya 2 dikurang PB-nya 3. Sama dengan 4 per 11. Jadi dapat hasil dari elastisitas BA sama dengan, kalau dibagikan 4 per 11 adalah 0,36. Karena hasil elastisitas AB sama dengan 0,33 besar dari 0 dan elastisitas BA sama dengan 0,36 besar dari 0, barang A dan B bersifat substitusi atau bisa dibilang saling menggantikan. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua lagi. Fungsi permintaan terhadap dua macam barang, yaitu barang A dan barang B ditunjukkan oleh persamaan berikut ini. Sama aja ya tadi. Yang ditanya elastisitas permintaan masing-masing barang dan bentuk hubungan di antara kedua macam bersifat barang tersebut jika PA sama dengan 4 dan PB sama dengan 8 per unit. Ini sudah ditentukan ya, PA dan PB-nya. Oke, jadi di sini penyelesaiannya, fungsi permintaan QA adalah 40 dikurang PA dikurang 0,5 PB, dan di sini caranya DQA per DPA turunan PA-nya adalah minus 1. DQA per DPB turunan DPB-nya minus 0,5. Dan fungsi permintaan B-nya sama dengan 20 dikurang 2 PA sama dengan dikurang 0,5 PB. DQB per DPA turunan DPA-nya adalah minus 2. DQB per DPB sama dengan turunan DPB-nya. DPB-nya adalah minus 0,5. Oke, masuk yang pertama, di mana PA sama dengan 4 dan PB sama dengan 8. Kita mencari elastisitas A-nya menggunakan rumus ini ya. Menggunakan rumus ini. DQA per DPA, hasil turunannya tadi ini ya, minus 1. Kita masukkan nilai angka minus 1-nya dikali dengan PA per QA. Sama dengan minus 1 dikali PA per 40. QA-nya tadi ini ya. QA-nya ini
dan QB-nya ini. QA-nya 40 dikurang PA dikurang 0,5 PB. Sama dengan minus 1 dikali PA-nya 4. PA-nya 4 per 40 dikurang dikali PA-nya 4 dikurang 0,5 dikali PB. PB-nya 8. PB-nya 8. Sama dengan minus 4 dibagi minus 4 per 32 dibagikan hasil dari elastisitas A sama dengan 0 minus 0,125. Dan yang kedua untuk elastisitas dengan PA sama dengan 4 dan PB sama dengan 8. Elastisitas B, rumusnya untuk mencari rumus elastisitas B-nya menggunakan cara ini lagi. DQB per DPB, tadi turunannya DQB per DPB, hasilnya minus 0,5. Kita masukkan angka 0,5-nya. 0,5 dikali PB per QB. 0,5 dikali PB per QB-nya tadi udah saya tunjukkan ya di sini. 20 dikurang 2 PA dikurang 0,5 PB sama dengan 0,5 dikali PB, PB-nya 8 per 20 dikurang 2 dikali PA-nya 4 dikurang 0,5 dikali PB, PB-nya 8 lagi ya, sama dengan minus 4 per 8. Hasil dari elastisitas B-nya kalau dibagikan minus 4 dibagi 8 adalah minus 0,5. Dan masuk ketiganya mencari elastisitas mencari nilai elastisitas AB. Di sini tetap untuk PA sama dengan 4 dan PB sama dengan 8. Rumus mencari elastisitas AB-nya menggunakan rumus ini lagi ya, sama dengan contoh soal yang pertama tadi. DQA per DPB, kita masukkan nilai turunannya berapa tadi? DQA per DPB. DQA per DPB adalah minus 0,5. Kita masukkan nilai minus 0,5 dikali PB per QA. Sama dengan 0,5 dikali PB per QA-nya tadi. QA-nya sini ya. Ini sama aja nih. Nilainya 40 dikurang PA dikurang 0,5 PB sama dengan 0 negatif 0,5 dikali PB-nya 8 per 40 dikurang PA-nya 4 dikurang 0,5 PB-nya 8 lagi ya, sama dengan hasilnya minus 4 per 32. Jadi kalau dibagikan hasil elastisitas AB-nya sama dengan 0 minus 0,125. Dan yang keempat mencari elastisitas BA-nya menggunakan rumus ini lagi. Menggunakan rumus DQB per DPA dikali PA per QB. Nilai turunan DQB per DPA-nya tadi adalah minus 2. Minus 2. Kita masukkan nilai minus 2-nya. Sama dengan minus 2 dikali PA per QB. Sama dengan minus 2 dikali PA. PA-nya tadi 4. PA-nya 4 ya. Sini 4. Per 20 dikurang PA dikurang 0,5 PB. Negatif 2 dikali PA. PA-nya tadi 4 per 20 dikurang 2 kali PA. PA-nya 4 dikurang 0,5. PB-nya ini tadi 8. Ya, 8. Sama dengan hasilnya minus 8 per 8. Dapatlah kalau dibagikan hasil dari elastisitas BA sama dengan
negatif 1. Jadi, yang saya jelaskan masalah hubungan tadi di sini ya. Karena elastisitas AB sama dengan minus 0,125 kurang dari 0 dan elastisitas BA sama dengan negatif 1 kurang dari 0, barang A dan barang B bersifat atau berfungsi sebagai hubungan komplementer atau bisa dibilang saling melengkapi. Baik, saya sudah menjelaskan tentang elastisitas permintaan parsial. Dan yang kedua akan dijelaskan oleh Putri, yaitu memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan yang memproduksi dua macam barang. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Di end ini kan? End, langsung. Meeting for all.